Ya, selamat siang. Kembali kita bertemu lagi dengan perkuliahan pengantar jurnalistik. Hari ini kita mengikuti perkuliahan yang ke-11 ya. Artinya pertemuan pekan ke-11 ini adalah pertemuan yang akan membahas tentang layout ya. Atau yang disebut sebagai reka media atau yang disebut sebagai perwajahan ya. Di situ ada yang disebut sebagai perwajahan itu adalah layout atau yang disebut sebagai etalase dari sebuah media. Kenapa Anda tertarik untuk melihat sebuah media? Biasanya terkait dengan layoutnya. Kalau layoutnya menarik, Anda akan melihat atau melirik ya. Ketika Anda melihat sebuah surat kabar gitu ya, sebelum Anda membeli, biasanya Anda melihat dulu layoutnya. Oh ini bagus atau tidak layoutnya. Oh ini berwarna atau hitam putih dan sebagainya. Nah itulah peran dari orang yang disebut sebagai desain grafis ya. Untuk membuat layout itu menjadi menarik. Bagaimana sebuah berita ketika dia judulnya menarik ya, lead-nya juga menarik, tapi juga eye catching ya. Eye catching itu dalam arti bisa dibaca dari kejauhan gitu ya oleh orang ya. Ketika dia mau membeli surat kabar, dia berjalan dulu sebelum sampai di kios dia sudah baca judulnya. Nah, itu yang disebut sebagai layout ya. Layout itu berkaitan bukan hanya dengan judul ya, bukan hanya dengan lead ya, bukan hanya dengan foto, tapi bagaimana caranya dia bisa menempatkan judul dengan tepat gitu ya. Hurufnya juga sesuai, menarik atau tidak. Jenis huruf kan macam-macam ya. Anda bisa melihat beda media, beda juga hurufnya. Beda juga layoutnya ya. Bahkan yang disebut sebagai logo ya, logo dari medianya juga beda-beda. Itu disebut sebagai layout. Nah, peran dari orang yang bekerja sebagai desain grafis ini sangat penting ya, sehingga dia bisa memotong bahan yang sudah dia terima tapi tidak mengurangi artinya. Artinya itulah yang disebut sebagai teknik menulis berita langsung ya, atau yang dikenal oleh Anda mungkin populer dengan istilah piramida terbalik ya. Kenapa piramida terbalik? Karena itu akan memudahkan siapa saja yang mengedit berita Anda untuk harus dibuang atau harus dipertahankan, tapi dia ada alasannya. Ya, jadi bagian yang kerucut di bawah itu bisa dibuang tanpa mengurangi arti. Ya, itu yang penting. Jadi ketika Anda membuang bagian bawah dari berita itu, arti dari sebuah pesan yang Anda tulis di berita itu tidak berubah. Ya, orang sudah bisa mengerti walaupun ada bagian-bagian yang terbuang misalnya. Nah itulah gunanya Anda menguasai teknik menulis dengan piramida terbalik ya. Jadi kalau kita lihat piramida terbalik itu bukan hanya memudahkan editor tapi juga memudahkan bagian layout ya. Karena layout itu kalau di era sekarang ya, mahasiswa itu biasanya kurang begitu mengenal surat kabar ya atau koran ya atau yang disebut sebagai media harian ya. Nah, itu kan kurang begitu mengenal ya, kurang bersentuhan. Lebih banyak Anda bersentuhan dengan media digital ya, tapi ini tidak kalah penting Anda menguasai ilmu tentang layout ini ya, karena kalau Anda tidak menguasai layout, Anda sudah kuliah di ilmu jurnalistik ya atau jurnalistik multimedia tapi tidak tahu menahu tentang layout. Nah, itulah pentingnya Anda menguasai tentang layout ya. Betapa pentingnya jenis huruf ya. Setiap media punya jenis huruf yang berbeda. Ketika dia mengambil jenis huruf tertentu, dia tentu punya filosofi, punya semacam riset gitu ya, bahwa pembaca senang dengan jenis huruf ini. Pembaca senang dengan jenis huruf tertentu gitu. Itu udah risetnya gitu ya, sehingga Anda tidak hanya sekedar bikin gitu ya, sesuai dengan selera Anda, tapi ini selera pembaca. Nah, itulah mengapa layout setiap surat kabar berbeda-beda ya. Kalau kita lihat ya dari awal memang bahasa yang disebut sebagai bahasa Yunani ya, itu grafika itu asal katanya dari graphos ya. Nah, graphos inilah yang nanti akan melahirkan mesin cetak, akan melahirkan Gutenberg ya dengan mesin cetaknya ya. Dan kemudian melahirkan dunia penerbitan ya. Ketika masa lalu surat kabar itu adalah yang memang ya, kita lanjutkan lagi terkait dengan graphos tadi ya. Itu asal katanya dari asal kata bahasa Yunani yang berkaitan dengan grafis ya.
yang berkaitan dengan unsur seni. Ya, mengapa media itu harus kuat di seni? Ya, karena memang seni itu adalah keindahan. Yang membuat media itu menarik itu karena ada unsur seninya, ya. Makanya orang yang bekerja di media itu juga disebut sebagai seniman, ya. Karena dia bisa mempunyai semacam upaya untuk mempercantik, ya. Mempercantik tulisannya, mempercantik judulnya, mempercantik perwajahan medianya dan sebagainya. Sehingga media itu akan menjadi media yang tertarik, membuat orang tertarik ya untuk membacanya. Ya, karena dimulai dari ketertarikan itulah kemudian orang akan bisa mau membaca konten yang Anda buat di media. Nah, ketika kita bicara tentang layout, memang pada umumnya layout ini digunakan di media cetak ya. Nah, kalau di media digital atau di media elektronik mungkin tidak terlalu banyak, tapi juga tidak kalah penting ya. Jadi kalau Anda lihat ya antara detik.com misalnya dengan kompas.com itu ada perbedaan antara detik.com dengan Republika dan dengan media Indonesia atau Metro TV ya, atau Metro TV-nya maksudnya Metro TV yang digital ya, Metro TV News.com ya, atau dengan antara news.com itu ada perbedaan perwajahan. Nah, itulah mengapa media punya ciri khas misalnya dari sisi warnanya. Ada yang cenderung menggunakan warna merah, ada yang cenderung menggunakan warna biru ya. Kenapa hal itu bisa dilakukan? Karena memang sudah melalui studi juga. Kenapa harus merah, kenapa harus biru, kenapa harus kuning, dan seterusnya. Itu semua ada studinya. Ya, jadi memang itu berkaitan dengan bagaimana orang bisa memikat atau media bisa memikat pembaca. Ya, dari situlah kemudian nanti akan orang tertarik untuk membeli. Ya. Kalau kita bicara tentang surat kabar kan membeli. Tapi kalau kita bicara tentang media digital, orang tertarik karena apa? Karena judulnya bisa jadi. Tapi bisa juga karena keindahan yang ada di media itu. Keindahan itu bukan hanya berkaitan dengan warna misalnya, atau berkaitan dengan gambarnya, bukan. Ya, tapi bagaimana cara Anda mengubah sesuatu kalimat menjadi indah. Ya. Itulah gunanya Anda mempunyai indera rasa yang kuat, yang peka. Gitu ya. Kalau Anda sebagai wartawan atau sebagai orang yang bekerja di media, Anda di lapangan itu dituntut untuk merasakan. Ya, merasakan dalam arti sesungguhnya, bukan hanya mencium ya, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya melihat, bukan hanya bisa mendengarkan bahwa oh ini sedang panas atau oh ini sedang dingin gitu ya, tapi Anda benar-benar merasakan. Itulah bagaimana caranya Anda menjadi orang media. Anda harus bisa melihat langsung kenyataannya. Misalnya orang menyatakan oh ini di luar sedang hujan, ya Anda hanya di dalam gitu, di dalam ruangan seperti ini misalnya, Anda tidak merasakan hujan. Nah, untuk tahu bahwa itu hujan atau tidak, Anda harus keluar dari ruangan ini untuk bisa merasakan hujan itu sedang terjadi atau tidak. Nah, itulah yang disebut sebagai rasa ya. Bagaimana Anda mengolah perasaan Anda, mengolah rasa atau intuisi untuk membuat sesuatu menjadi indah. Ya, sesuatu yang keluar dari hati sanubari biasanya itu memang menjadi indah. Ya, mengapa Anda misalnya harus sering membaca puisi gitu ya, melihat lukisan, ya itu adalah untuk melatih indera rasa Anda. Jadi ketika Anda membaca puisi atau mendengarkan orang membaca puisi, nah itu Anda akan dilatih ketajaman Anda dalam membuat kalimat ya. Kalimat-kalimat di puisi itu kan sangat indah ya, tapi juga sangat tajam ya. Bisa Anda lihat misalnya puisinya W.S. Rendra misalnya ya. Itu kan sangat tajam tapi indah juga gitu ya. Tajam dan indah. Nah, itu ada perpaduan yang sangat unik dari media gitu ya. Inilah yang disebut sebagai unsur keindahan tadi. Makanya grafis ini harus ada karena itu tadi Anda harus bisa membuat sesuatu menjadi lebih indah dari yang sebenarnya. Jadi bisa dipercantik dulu baru ditampilkan gitu ya. Istilahnya Anda bisa melihat bahwa ketika sesuatu yang sudah ditata sedemikian rupa itu akan sangat menarik ya untuk pembaca. Itulah pentingnya Anda untuk selalu menajamkan perasaan Anda, untuk selalu berbuat dengan sepenuh hati. Ketika Anda membuat berita, ketika Anda membuat konten, itu Anda membuatnya dari hati. Ya, kenapa Anda bisa membuat dari hati? Karena Anda memang mencintai profesi itu. Ya, memang harus cinta dulu. Kalau nggak cinta, agak berat Anda bekerja sebagai orang media. Karena media itu tuntutannya banyak, ya, aturannya juga banyak.
dan kadang-kadang kita menjadi orang yang dijolimi atau istilahnya menjadi orang yang disakiti orang lain gitu ya, bahkan diancam, bisa juga menjadi orang yang menerima kekerasan ya, bahkan ada wartawan yang dibunuh ya, banyak juga ya, atau disiksa, diculik dan sebagainya. Itu juga bagian-bagian yang harus dialami ketika Anda bekerja sebagai media, tapi bukan tidak mungkin Anda menghindari itu semua gitu ya. Memang yang nomor satu Anda harus selamat dulu ya. Buat apa kita mengorbankan diri kita hanya untuk kepentingan yang belum tentu itu benar juga gitu ya. Kita diculik kan belum tentu kita di pihak yang benar misalnya atau di pihak yang keliru ya. Yang penting kita menghindari bahaya ya. Nah, itu adalah kemampuan dari seorang jurnalis ya. Jadi dia bisa melihat ketika ada bahaya, dia bisa mengetahuinya, dia menghindari ya, daripada dia terlibat dengan bahaya itu lebih baik dia menghindar ya, menyelamatkan dirinya. Itu yang paling penting ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa adanya industri media ini ketika layout ini muncul gitu ya, sehingga surat kabar kemudian berkembang sedemikian rupa. Dari awalnya dia mencetak dengan plate ya, kemudian mencetaknya berubah dengan mesin cetak ya, kemudian kertasnya juga semakin banyak ya, gulungannya semakin luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat apa yang diproduksi oleh sebuah surat kabar yang tadinya hanya bisa memproduksi 100 eksemplar gitu ya, dia bisa memproduksi 1000 eksemplar, bahkan sekarang bisa memungkinkan puluhan ribu eksemplar ya dalam waktu hanya 2 jam ya. Kemudian surat kabar itu sampai ke tangan pembaca ya. Prosesnya memang panjang. Ya, layout ini adalah bagian terpentingnya. Artinya ketika Anda membuat konten ya tidak boleh berlebihan ya. Jadi kalau udah disediakan 300 kata ya udah 300 kata. Kalau disediakannya 5.000 karakter ya udah 5.000 karakter. Tidak bisa lebih atau tidak bisa kurang. Ya, kurang juga tidak boleh, lebih nggak apa-apa tapi bisa dipotong, itu yang penting ya. Kalau Anda kurang, sangat sulit buat bagian desain grafis untuk melengkapi ya. Karena dia bukan orang yang membuat konten, dia tidak tahu konten ini akan berakhir atau akan selesai di mana gitu ya. Dia tidak tahu itu. Makanya yang harus membuat adalah pekerja media yang disebut sebagai wartawannya atau editornya. Makanya itulah dibutuhkan sebuah upaya untuk membuat konten yang memang istilahnya tidak berlebihan lah ya. Dan data yang ditampilkan apa adanya. Jadi tidak melebih-lebihkan fakta, tidak juga membuat-buat gitu ya. Yang tidak ada kemudian ditampilkan itu tidak seperti itu, tapi tampil apa adanya. Jadi apa yang ditampilkan adalah apa yang disuarakan, apa yang ada di depan matanya, kemudian apa yang ada dalam datanya ya. Itulah gunanya Anda bekerja dengan menggunakan kecepatan ya. Anda harus cepat juga mengumpulkan data, Anda harus cepat juga melakukan wawancaranya, Anda harus juga cepat gitu ya, bahkan seketika membuat judul dan membuat lead gitu ya. Nah, itu yang paling susah kan, membuat judul dan lead sebetulnya. Jadi kalau Anda sudah ketemu angle, dengan mudah Anda bisa membuat judul, dengan mudah Anda bisa membuat lead dan seterusnya. Sampai akhirnya beritanya mau panjang atau pendek, Anda tinggal mengatur ya sesuai dengan data yang sudah Anda kumpulkan ya. Nah, kalau kita lihat bahwa beberapa perkembangan terkait dengan layout ini, ya layout ini memang dikembangkan di era-era media cetak ini masih berjaya, kira-kira begitu ya. Kalau sekarang kan media yang berjaya adalah media selain media cetak ya. Walaupun media cetak tetap salah satu media yang belum bisa disebut sebagai media yang ditinggalkan sepenuhnya ya. Karena kalau Anda ke jalan-jalan masih ada orang yang berjualan surat kabar ya. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya ya. Kalau dulu kan orang bisa menjual, satu orang itu bisa menjual ribuan eksemplar gitu ya. Kalau sekarang paling cuma puluhan gitu ya, bahkan di bawah 10 bisa jadi ya. Karena itu tadi perkembangan yang berubah dengan cepat, orang tidak lagi membaca surat kabar tapi membaca media online ya atau media digital. Dan kita lihat di sini bahwa ketika Anda bicara tentang layout, itu bukan hanya melibatkan seorang desain grafis ya, tapi dia juga melibatkan editor ya, melibatkan juga orang yang bekerja sebagai yang disebut sebagai wartawan itu tadi ya, orang yang membuat konten.
orang yang menjadi semacam ujung tombak dari sebuah konten ya, itu adalah wartawan ya. Nah, wartawan inilah atau Anda nantinya yang bekerja sebagai wartawan. Itu adalah orang yang memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk membuat layout ini sesuai ya. Jadi kalau layoutnya tidak ada konten dari Anda, kosong, ya dia tidak mungkin dijual ya. Surat kabar itu kan harus ada isinya. Nah, isinya itu Anda lah yang mencari sebagai seorang yang bekerja sebagai reporter atau disebut juga wartawan sama ya. Nah, ini untuk layout ya, awalnya itu Anda mengisi misalnya 5.000 kata, kemudian Anda menyetornya 5.500 ya. Nah, Anda dibuang 500 kata. Ya 5.000 masuk ya. 5.000 karakter maksudnya, bukan 5.000 kata, 5.000 karakter ya. Nah, itu dibuang. Ya, hurufnya dibuang, Anda bisa kemudian memenuhi rumah yang disediakan. Artinya rumahnya itu berbeda-beda, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Anda bisa melihat bentuk surat kabar deh. Kalau Anda melihat Kompas gitu ya, halaman pertamanya misalnya itu adalah terdiri dari sebuah headline ya. Headline itu memang adalah berita utama. Artinya berita utama itu dilengkapi dengan judul yang paling besar gitu ya. Judul yang paling mencolok yang membuat orang membaca dari kejauhan. Nah, itu disebut sebagai headline gitu ya. Headline itu memang harus menjadi berita yang paling menarik ya. Makanya kalau Anda lihat surat kabar itu berbeda-beda tampilan tiap hari itu karena itu memperebutkan pembaca. Bagaimana caranya dia bisa dilihat oleh pembaca dan dibeli ya. Karena persaingannya itu tidak bisa lagi seperti kalau dulu ya, hanya ada surat kabar sehingga orang merasa butuh ya. Kalau sekarang kan ada pilihan ya. Anda bisa membacanya di media digital kalau Anda pembaca ya. Bukan hanya sekedar menonton televisi, langsung Anda buka ponsel aja, informasi yang Anda butuhkan sudah tersedia ya. Nah, itulah yang membedakan ya. Kalau surat kabar itu kan disajikan secara searah gitu ya, secara searah dalam arti pihak media lah yang mengkreasi, kemudian pembaca menerima gitu ya. Kalau sekarang tidak, ya di era digital ini memungkinkan pembaca untuk melakukan upaya untuk membuat sebuah pesan sehingga dibaca oleh media sehingga kemudian dijadikan konten. Nah, itu memungkinkan bahwa dulu agenda setting kita lanjutkan terkait dengan agenda setting di pekan lalu ya, bahwa agenda setting itu adalah agenda publik salah satunya. Nah, publik bisa melakukan itu. Misalnya sekarang banyak sekali sarana yang bisa dimanfaatkan oleh publik antara lain media sosial ya. Dengan adanya media sosial, publik bisa melakukan upaya untuk menyebarkan informasi awal gitu ya. Dan kemudian ditangkap oleh media dan kemudian menjadi headline di media itu. Nah, itulah kerja dari publik tadi ya untuk mempengaruhi pihak media untuk menjadikan agenda publik itu sebagai agenda media. Nah, itu yang sangat penting karena memang ada tentu saja saling menguntungkan, mutual understanding bahwa publik diuntungkan, media juga diuntungkan karena mereka bisa mendapatkan konten, publik juga bisa menyuarakan aspirasi mereka melalui media ya. Nah, untuk layout ya, itu sangat panjang tahapannya, ada penyinaran, ada pencucian, ada pelapisan cahaya ya, untuk oksidasi sehingga plat dalam kondisi stabil, penyimpanan plat untuk cetak ulang. Nah, itu adalah bagian-bagian yang memang bisa kita lihat, bisa kita pahami bahwa untuk media ya, untuk sebuah persiapan mencetak itu tahapannya tidak hanya sekedar sampai di layout ya. Karena layout ini nanti ke pihak percetakan ya. Di pihak percetakan itulah nanti akan tahap akhirnya ya. Tahap akhirnya baru kemudian pihak media sudah diproduksi dan diterima oleh Anda sebagai pembaca ya. Ketika Anda sebagai pekerja media, tahapan itu memang harus Anda penuhi sehingga media Anda bisa sampai ke tangan pembaca sesuai dengan rencana ya. Proses produksi percetakan, seluruh rangkaian pekerjaan mulai redaksional sampai produksi ya itu harus dilalui. Artinya setiap hari sebelum sebuah konten itu masuk ke rumah yang sudah disediakan atau disebut sebagai ruang atau disebut sebagai space ya. Nah, itu dia harus melalui tahapan-tahapan sebelum
dia kemudian bisa masuk ke rumah itu ya. Artinya dalam satu halaman dia bisa misalnya ada 5 berita atau 7 berita atau 3 berita. Nah itu Anda harus melakukan itu sesuai dengan space yang disediakan. Nah apakah konten Anda misalnya nanti bersambung ke halaman 12 gitu ya, bersambung ke halaman 11 atau ke halaman 16 dan seterusnya. Itu tergantung bagaimana media itu melakukan layoutnya. Karena ada media-media yang memang tidak ada halaman bersambungnya. Contohnya ya, contohnya Tempo misalnya, koran Tempo. Nah itu tidak ada halaman bersambung ya. Misalnya kalau Anda lihat Pos Kota, halaman satunya itu terdiri dari judul, bahkan hanya satu kalimat saja di depan itu, kemudian sambungannya harus Anda baca di halaman 11 misalnya. Biasanya seperti itu ya, halaman belakang lah ya. Nah itu untuk membaca berita secara utuh. Nah itu yang disebut sebagai sirkus layout ya. Kalau media-media yang basisnya adalah media yellow newspaper seperti Pos Kota atau lampu hijau misalnya yang cukup populer juga di pembaca. Nah itu sirkus layout namanya. Jadi dia melakukan layoutnya berdasarkan kemungkinan ya. Jadi kemungkinan pembaca menemukan judul yang paling menarik itu kalau banyak ya, banyak pilihan judulnya. Makanya dia disebut sebagai sirkus layout. Nah ini Anda harus mengenal ini karena sebagai orang yang belajar jurnalistik, Anda harus tahu bahwa layout itu macam-macam. Ada yang layoutnya tidak ada halaman bersambungnya, tadi ada yang layoutnya paling di halaman depan 3 berita, kemudian halaman berikutnya Anda baca di halaman belakang ya, atau di yang tadi sirkus layout ya. Sirkus layout ini memang dianggap sebagai daya tarik ya buat orang. Karena dengan banyaknya pilihan berita, pilihan konten, orang dianggap ya atau diduga akan tertarik ya untuk membeli media itu. Makanya itu masih dipertahankan oleh Pos Kota ya. Pos Kota atau lampu hijau, dia judulnya seperti itu, hanya judul dan lead ya di halaman depan dan berikutnya Anda harus baca di halaman yang di belakang ya. Nah, itu prosesnya memang cukup panjang ya. Jadi rangkaian proses produksi ini harus dilalui sebelum sampai ke percetakan ya. Kemudian ya, sesuai dengan pertanyaan juga yang Anda ajukan ya dalam kesempatan perkuliahan ini ya, salah satunya adalah ketika Anda melihat media sesuai dengan apa yang ada di layar Anda ini ya, biasanya media itu bisa berkuasa atau bisa membuat sesuatu yang benar menjadi keliru ya, sesuatu yang keliru menjadi benar, itu bisa ya. Tapi ketika Anda bekerja di media, hal itu harus Anda buang ya. Walaupun Anda berkuasa, walaupun Anda bisa melakukan itu, tapi Anda harus menjadi orang yang menghindari ya, menghindari untuk memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhan kepentingan Anda. Karena kalau seperti itu tentu saja ya bisa saja Anda mendapatkan sesuatu ya, karena Anda bisa membuat yang keliru menjadi benar, yang benar menjadi salah ya. Nah, itu adalah bagian yang bisa dilakukan oleh media. Ya, kenapa itu bisa dilakukan? Karena hanya medialah yang bisa menulis itu gitu ya, menulis pesan-pesannya, mengolah pesan ya. Bahwa faktanya tetap ditampilkan gitu ya. Tapi fakta itu bisa disembunyikan sebagian. Nah, itu agenda setting namanya. Artinya fakta ada 100%. Anda hanya menampilkan 10% fakta. Itu bisa. Bahkan Anda menampilkan 1% fakta pun bisa. 99% fakta Anda sembunyikan. Nah, itu sangat mungkin dilakukan. Karena itulah fakta ini bisa berbagai macam cara juga untuk bisa dimanfaatkan atau dikaitkan dengan kepentingan Anda, kepentingan golongan Anda, kepentingan pribadi dan seterusnya. Ya itu sangat mungkin Anda lakukan. Tapi Anda sebagai orang media, sebagaimana sudah kita bahas juga beberapa kali, Anda harus mengesampingkan itu. Anda harus mengutamakan kepentingan orang banyak ya. Kepentingan publik lah yang diutamakan atau loyalitas Anda disebut sebagai loyalitas kepada citizen ya. Loyalitasnya kepada pembaca ya, kepada masyarakat, bukan kepada pihak yang memasang iklan misalnya ya, atau pihak yang mempunyai kebijakan bukan ya. Tapi Anda harus kembali ke tadi bahwa Anda melakukan ini
semata-mata untuk kepentingan publik ya. Kemudian bisa kita lihat bahwa dengan kekuasaan media tadi, kekuasaan media yang bisa memungkinkan media melakukan upaya-upaya untuk mengubah ya atau menonjolkan, bukan menghilangkan fakta. Anda tetap pakai fakta, cuma faktanya itu diubah gitu ya, dari yang benar menjadi keliru, yang keliru menjadi benar. Itu sangat mungkin. Karena dalam setiap kejadian itu, dalam setiap peristiwa yang terdiri dari 100% itu, sebagian itu pasti ada yang keliru, sebagian pasti ada yang benar. Bisa itu diputar balikan ya oleh Anda sebagai orang yang bekerja di media nantinya. Nah, itu teknik-teknik itu nanti pasti Anda kuasai ketika Anda terjun ya. Makanya ketika Anda tergoda untuk melakukan itu, ya tentu saja itu ranahnya yang memang sangat mungkin terjadi ketika Anda memang tujuannya adalah mendapatkan materi gitu ya, mendapatkan sesuatu, mendapatkan imbalan dari konten yang Anda buat. Nah, itu sebetulnya satu hal yang sangat tercela ya. Secara etika pasti Anda melanggar hati nurani. Secara etika Anda pasti melanggar 9 elemen jurnalistik ya. Karena itulah Anda harus menjauhi itu. Walaupun godaan itu sangat besar ya. Godaan Anda untuk mendapatkan materi itu sangat besar. Tapi Anda sebagai orang media, Anda harus melepas itu semua. Karena ketika Anda sudah tergoda, ya Anda nilainya sudah tidak ada lagi di mata narasumber. Ya narasumber akan meremehkan, ini mah saya bayar sekian aja udah selesai gitu ya. Nah itu tidak boleh Anda tergoda dengan itu. Karena nilai Anda itu tidak lagi materi gitu ya. Materi itu hanya bagian yang kecil ya. Tidak lagi penting buat orang yang bekerja di media. Walaupun memang itu berpengaruh. Tapi Anda sebagai orang media, Anda priceless gitu ya. Sebagai orang yang memang tidak bisa dihargai dengan imbalan berapapun ya. Karena Anda sudah punya imbalan dari kantor Anda, sudah punya gaji ya dari kantor, sehingga Anda tidak perlu lagi ya mendapatkan tambahan-tambahan gaji yang sebetulnya tidak dibenarkan tadi, karena membuat Anda tidak objektif ya. Padahal Anda sebagai pekerja media harus menjadi orang yang empiris ya, sebagai orang yang objektif, sebagai orang yang melakukan segala sesuatunya sesuai dengan fakta, sebagai orang yang tidak mengubah ya fakta-fakta yang Anda sampaikan apa adanya ya. Nah, itulah kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Anda tadi ya, bahwa media bisa tidak mengubah fakta yang didapatkan, fakta-fakta yang Anda lakukan bisa saja berubah gitu ya, sehingga Anda bisa sangat merugikan sebetulnya ya profesi media ya. Profesi media ini kan sekarang sebetulnya tercemar ya. Banyak sekali orang yang bekerja di media memanfaatkan profesinya untuk menginjak orang lain ya, atau mendapatkan materi tadi ya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, memeras ya, dengan teknik memeras ya. Karena ini biar tidak diberitakan, ya bagaimana Pak? Ya ini gini-gini gitu ya. Artinya 86 lah ya, istilah medianya itu 86. Anda bisa melakukan perdamaian ya, artinya damai dalam tanda kutip ya. Dia memberikan sesuatu, kemudian Anda tidak memberitakan fakta yang tadinya Anda dapatkan ya, fakta yang bagus, dan Anda tergoda, ya udah selesai sebetulnya. Anda bekerja di media udah tidak ada nilainya lagi, pasti dengan cepat tersebar ya. Anda jangan lupa bahwa bekerja di media itu telinganya banyak gitu ya. Matanya juga banyak. Jadi ketika Anda sudah tergoda pasti udah langsung ketahuan gitu ya. Ketahuan oleh redaktur Anda, ketahuan oleh pemret Anda, ketahuan oleh perusahaan media Anda, ya teman-teman Anda juga akan tahu semua. Maka dari itulah pentingnya Anda menjaga integritas gitu ya, tidak tergoda. Walaupun Anda diiming-imingi berapapun, Anda lebih baik tidak mau dengan apa yang ditawarkan tersebut ya, karena dengan demikian Anda akan mendapatkan sesuatu yang berharga sebetulnya ya. Karena akan dihargai oleh narasumber, dan narasumber akan segan kepada Anda karena Anda tidak pernah mau disuap ya. Berapapun diberikan Anda tidak pernah mau ya. Bahkan kalau perlu ketika Anda mendapatkan sebuah kesempatan minum kopi gitu ya bareng narasumber, Anda yang bayar gitu ya. Yang bayar Anda bukan narasumber Anda. Nah itu pasti dia akan terkesima, terpesona dengan Anda gitu ya, bahwa
oh wartawan biasanya saya bayar, ini malah dia yang bayar gitu. Nah itu pasti kaget ya. Nah itu harus Anda lakukan. Itu untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang mempunyai nilai gitu ya, mempunyai nilai-nilai integritas dan tidak bisa disuap. Itu yang paling penting. Karena kalau ketika Anda sudah sekali aja bisa disuap, itu tentu akan membuat media Anda juga tercemar. Bukan hanya diri Anda, tapi medianya. Oh ini wartawan media X sudah menjadi wartawan amplop misalnya istilahnya seperti itu ya. Nah itu adalah bagian-bagian yang akan mewarnai ketika Anda bekerja di media. Dan itu sangat tidak diharapkan dilakukan oleh pekerja media. Siapapun ya. Dan bagaimanapun Anda tidak boleh tergoda dengan iming-iming yang memang menggiurkan ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa proses produksi jurnalistik itu ya terdiri dari beberapa tahap, ada editor, ada produser dan ada reporter ya. Nah, mereka ini masing-masing mempunyai tugas ya yang berbeda. Jadi kalau kita bicara di media elektronik misalnya, itu ada produser, ada juga redaktur ya atau orang yang bekerja sebagai pengedit ya, editor ya, sebagai editor, dan ada orang yang ditugaskan ke lapangan ya. Bahkan ketika Anda bekerja dengan kamera, dengan televisi ya, dengan Anda memegang mic ya, Anda bisa mengubah narasumbernya gitu ya. Narasumber yang Anda wawancarai itu harus yang ini. Yang ini tidak Anda wawancarai, hak jawabnya hilang. Itu juga salah satu yang mungkin Anda bisa lakukan gitu ya. Menggoda sekali tentu agar orang mendapatkan porsi untuk menyampaikan pesan, tapi yang disampaikan atau disampaikan oleh orang itu kan harus diklarifikasi sebetulnya kepada orang yang disebut ya dalam penyampaian pesan itu. Jadi dia harus diwawancarai ya. Jadi jangan hanya Anda misalnya mengkritisi soal PCR Luhut ya misalnya. Nah, Anda tidak wawancara Luhut. Nah, itu adalah hal yang tidak diharapkan. Jadi Anda harus mewawancari juga Luhutnya, Anda berikan porsi untuk menyampaikan klarifikasi. Kemudian Erick Thohir yang disebut juga dalam skandal PCR ini juga Anda berikan tempat untuk mengklarifikasi. Nah itu baru disebut sebagai wartawan yang bisa menjaga keseimbangan berita, yang menjaga cover both side ya. Jadi jangan sampai hanya sepihak. Wah Anda tidak senang nih dengan kebijakan PCR, Anda tulis saja sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Misalnya Anda pernah dicolok gitu ya ketika Anda mau naik pesawat gitu dan seterusnya. Nah itu Anda tidak suka, kemudian Anda tulis, Anda tumpahkan semua di media, kemudian Anda tidak mengklarifikasi. Nah itu juga bagian yang tidak dibenarkan. Ya Anda sebagai pekerja media harus berimbang. Nah itulah yang disebut sebagai sebuah upaya di mana ketika kita melakukan tugas-tugas jurnalistik, kita adalah pihak yang juga selalu memberikan semacam upaya agar semua pihak bisa menjadi pihak-pihak yang diberikan hak jawab ya. Nah, kalau kita lihat di sini layout grafis surat kabar ya. The New Paper ya. The New Paper ini ada di layar, Anda bisa lihat. Nah, ini adalah koran yang hanya satu berita di halaman depannya. Jadi halaman depannya hanya satu, kemudian hanya ada navigasi ya. Itu contoh dari koran yang seperti Tempo ya, koran Tempo. Ya mirip ya The New Paper ini. Jadi hanya satu berita tampil sebagai headline dan ditulis tuntas gitu ya, ada fotonya, ada judul, ada penulis beritanya dan selesai di halaman satu itu. Tidak ada halaman berikutnya, ya tidak ada halaman bersambung. Ya, kemudian Anda bisa lihat bahwa selain itu ada beberapa lagi yang bisa Anda contoh sebagai surat kabar yang mempunyai layout yang tentu saja tadi mengandung keindahan, mengandung daya tarik yang tinggi ya, dan membutuhkan sebuah kerja yang jangan lupa tadi Anda berkaitan dengan seni ya. Terima kasih atas segala perhatian semua teman-teman mahasiswa. Untuk pertemuan kita yang ke-10 sudah berakhir dan kita harapkan Anda juga bisa mencermati reka bentuk ya atau grafis atau layout dari media cetak ya. Anda bisa melihat betapa pentingnya layout ini untuk kepentingan media
pada saat sekarang dan kedepannya ya. Jadi ini menjadi salah satu yang disebut sebagai urat nadinya media adalah layout. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya pertemuan ke-12.